Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita kali ini akan membuat perencanaan observasi ya Bapak Ibu melalui kinerja di PMM. Bulan Januari kemarin kita sudah melakukan perencanaan untuk mengisi kinerja di PMM. Nah, di bulan Februari ini kita sudah mulai mengisi pelaksanaan ya. Kita mulai merencanakan observasi di kelas. Baik, apa yang disiapkan? Yang pertama adalah aplikasi PMM ini. Yang kedua adalah format. Ya, ini format dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 7607-1-BC-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, ini adalah formatnya. Nanti akan Bapak Ibu bisa dapatkan di deskripsi ya, deskripsi dari video ini. Sudah saya sertakan contohnya ini. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek melalui ini MM kita. Oke, kita masuk di pengelolaan kinerja. Oke, nah di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyepakati dari perencanaan yang sudah disetujui oleh kepala sekolah, nanti akan masuk seperti ini di beranda ya. Pelaksanaan kinerja di sini adalah 1 Januari sampai 30 Juni. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika melaksanakan observasi ini ada kendala di bulan-bulan tertentu, boleh dilakukan gitu ya di bulan yang lainnya, asalkan pada periode Januari sampai Juni 2024. Gitu ya. Ini adalah tampilannya. Di sini ada laporan observasi kelas, di sini adalah kinerja kita terkait dengan observasi di kelas. Kemudian di sini kumpulan dokumen, ada pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan, gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Ini untuk cek dokumen lainnya, nih dokumen KOSP, dokumen keadaan kelas nanti akan dikumpulkan oleh atasan ya. Kemudian perilaku kerja nanti bisa kita cek di sini. Nah, ini alur pengelolaan kinerja. Januari perencanaan guru dan prosedur atasan. Kemudian Februari persiapan observasi kelas. Kemudian Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian Juni ada refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja. Nah, pertanyaannya, apabila di bulan-bulan ini misalnya Februari ini sudah berlalu ya, sudah hampir berlalu. Kemudian Maret ini tidak bisa melakukan observasi misalnya gitu. Nah, apakah boleh dilaksanakan dan April? Boleh saja. Ya, di PMM di sini di HNE itu sudah dibahas ya di situ bahwa boleh dilaksanakan dalam rentang Januari sampai Juni gitu ya. Jika ada kendala. Oke, Bapak Ibu, mari kita coba masuk ke observasi praktek kerja. Praktek kinerja. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan mulai untuk mengisi dokumen persiapan. Oke, di sini kebetulan saya kemarin itu memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja, yaitu di dimensi manajemen kelas, yaitu prioritas pada penerapan disiplin positif. Ya, ini penerapan disiplin positif. Oke, baik, coba kita cek apa saja rubrik observasinya gitu ya nih. Nah, sini adalah rubrik observasi kelas. Berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi nanti sesuai dengan indikator indikator peningkatan kinerja Bapak Ibu yang dipilih ya kemarin ya waktu perencanaan. Kemudian fokus perilaku yang diobservasi. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk melakukan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Nah, di sini ini nanti akan
kita isikan pada formulir tadi ya, formulir ini. Ini pada formulir dokumen pengelolaan kinerja di sini ya, akan kita masukkan di sini. Ini berdasar pada ini publik observasi. Oke, saya ngerti. Pelaksanaan observasi di sini kita mulai isi dokumen persiapan. Nanti setelah kita isi dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan melakukan observasi dan isi dokumen tindak lanjut, gitu ya prosesnya. Ini pelaksanaan observasi. Kemudian tindak lanjut observasi, di sini nanti ada lakukan tindak lanjut, isi dokumen refleksi, tindak lanjut, seperti itu. Oke, yang pertama kita ke isi dokumen persiapan. Oke. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini langkahnya apa saja? Diskusi dengan atasan, kemudian persiapan untuk observasi dan observasi berlangsung. Oke, kita mulai juga mengisi formulirnya ya. Formulir diskusi persiapan tadi sudah yang kita cek observasinya ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Dipilih maksimal 3, gitu ya, maksimal 3. Apakah pilih 1 boleh ya, boleh, 2 boleh, maksimal 3 ini diklik semua. Oke, jika kita ingin memaksimalkan di kelas peningkatan kinerja kita, kemudian penerapan disiplin positif yang lebih maksimal, saya pilih ketiganya. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan berbagi perilaku melanggarnya melalui restitusi, gitu ya. Oke, di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sini akan mengisikan pada formulir. Kita buka formulir dulu ya. Oke. Di sini dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama, rubrik observasi kinerja guru. Formulir A ya, formulir A di sini. Diskusi persiapan observasi kinerja guru dilakukan bulan Februari. Ya, persiapannya nama guru, nama kepala sekolah, periode Januari sampai Juni 24 ya. Tempatnya di mana Bapak Ibu mendiskusikan persiapan ini ya. Saya pakai ruang kepala sekolah. Kemudian hari tanggalnya ini kami laksanakan di hari Senin 12 Februari 2024. Waktunya jam 10 sampai jam 11. Di sini tujuannya sudah otomatis ada ya Bapak Ibu. Di formulir itu sudah ada. Yang pertama, tujuannya guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi kinerja. Jadi menyepakati ya, jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Oke, lanjut di sini. Nah, rencana hasil kerja di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas, gitu ya. Nah, ini fokus perilakunya apa? Nah, fokus perilaku ini kita ambil dari aplikasi ini. Nah, ini target perilaku di sini. Guru melakukan refleksi dinamika. Ini ya, ini salah. Dinamika kelas kita masukkan sini. Melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas. Ini. Nah, ini juga sama. Yang terakhir, memfasilitasi peserta didik ini sampai restitusi. Nah, di sini memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Nah, di sini ini kalau Pak Ibu milih satu saja, berarti di sini dituliskan satu saja ya. Nah, karena saya milih 3, ketiganya makanya saya dimasukkan semua di sini. Oke, lalu upaya mempelajarinya. Ini ya. Di sini untuk fokus perilaku pertama, upaya apa yang dilakukan, gitu ya. Saya di sini mengisikan yang pertama, pembiasaan di kelas yang telah diterapkan, refleksi ya, melakukan refleksi tentang pembiasaan di kelas yang telah diterapkan. Kemudian mengenai penerapan disiplin positif di kelas sekolah. Jadi saya merefleksikan ini dengan anak-anak, bagaimanakah di kelas, di sekolah ini tentang
disiplin positif yang sudah dilakukan, seperti itu, efektif atau tidak dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan atau mendukung kesepakatan kelas. Di sini saya minta semua murid menyampaikan pendapat mengenai hal positif yang akan diterapkan di kelas, mengajak murid. Jadi intinya ini adalah menguatkan ya, menguatkan disiplin positif yang sudah ada. Nah, di sini termasuk mengajak untuk menjabarkan makna dan manfaat dari setiap kegiatan positif dan menyepakati kesepakatan bersama dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Termasuk yang ketiga, restitusi ini adalah mengajak murid untuk menyepakati terhadap konsekuensi yang ada yang akan dilakukan, kemudian melakukan coaching dan restitusi terhadap murid yang melanggar kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk kolom yang kedua ini maksimal ada 25 kata. Ya, maka tidak bisa kita masukkan semuanya. Nah, caranya bagaimana? Saya ambil ini setiap saya ambil yang mewakili ya, dari 1, 2, 3 ini saya ambil yang mewakili. Kemudian saya taruh copy paste di sini ya, kalau sudah. Kemudian kita menyepakati jadwal observasi. Ini saya lupa ya, tanggal 27. Nah, di sini 27 ya, 27 hari ini saya melakukan observasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian jenjangnya di sini jenjang SMK. Jadi nanti tanggal 27 Februari. Kenapa 27 Februari? Karena bulan Maret ini anak-anak sudah ujian gitu ya, sudah ujian. Pas sekarang saya ngajar di kelas 12, maka saya tidak bisa lagi mengajar di untuk melaksanakan observasi. Adanya biasanya assessment, bisa ya assessment. Nah, di sini saya tanggal 27 juga sedang assessment Bapak Ibu. Oke. Oh, kenapa saya maju tanggal 27? Karena di bulan Maret saya sudah tidak bisa mengajar pembelajaran di kelas 12 karena kelas 12 sudah melaksanakan ujian-ujian ya. Jadi saya maju di tanggal 27 Februari. Nah, kemudian di jenjang ini kita pilih jenjang SMK. Kelasnya kelas berapa? Saya kelas 12. Mata pelajaran ini saya kuliner ya. Nah, kemudian catatan lain diisi apa? Catatan lain di sini. Di sini mungkin mapelnya gitu ya. Produk pasti bakery, kelasnya kelas berapa di hari itu. Ya, kemudian catatan lain di sini, maaf ini tanggal 27 ya, 27 Februari pukul 7 ya. Pukul 7 sampai pukul 13 saya. Nah, oke. Coba kita cek isiannya di formulir tadi apa saja. Ini ya, termasuk ini ya. Kita masukkan di sini rencana observasi kinerja. Ini tadi yang dimasukkan di catatan ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini kita bisa masukkan ke sini. Produk pasti bakery, kelasnya ini, hari tanggalnya ini, waktunya ini saya rubah tanggal jam 7 ya sampai jam 13. Oke, perangkat ajarnya apa? Modul ajar, brosur, produk dan sebagainya. Catatan lain diisikan memastikan untuk asesmen diagnostik menggunakan metode yang tepat sehingga akan menghasilkan jenis kebutuhan belajar siswa. Ini catatan lain yang diisi oleh kepala sekolah gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke selanjutnya ini ya, unggah dokumen. Apa? Kalau misalnya kita mengajar ya, pembelajaran berarti perangkat ajar seperti RPP atau modul ajar. Tapi kalau assessment, jadi yang diunggah adalah perangkat assessment ya. Jadi tergantung apa yang akan kita laksanakan saat observasi. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke unggah dokumen opsional ya. Tadi ini kita sudah oke. Nah, ini kemarin saya coba kita cek ya, kita masuk kita unggah. Oh, ini dirubah ya. Saya edit punya saya baru di sini. Ketika mengunggah RPP atau perangkat assessment ini ada dua pilihan, yaitu unggah dokumen dari komputer atau laptop kita dan ambil karya dari PMM. Nah, semuanya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, maksimal 10 MB. Oke, kita unggah dokumen. Oke, saya masuk ke file saya di Eikin PMM. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti Bapak Ibu membuat file seperti ini
ya, membuat file seperti ini, dimana membuat folder-folder sesuai dengan perencanaan atau RHK ya, RHK yang sudah direncanakan di bulan Januari itu. Jadi yang pertama observasi penerapan, pembelajaran yang dipilih ya, kemudian beberapa RHK yang dibuat sampai ke tugas tambahan. Di sini nanti bukti-bukti yang sudah tersedia atau yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke folder ini, sehingga nanti saatnya mau mengunggah di Ikin PMM lebih mudah. Oke, kita milih yang pertama karena ini observasi penerapan. Nah, di sini ada RPP saya ini, saya pilih open. Nah, di sini ya Pak Ibu. Kemudian kita cek kembali nih, apakah sudah sesuai semuanya. Ya, kita cek lagi ini tadi di pengisiannya, apa sudah semuanya masuk. Oke. Coba ini tadi saya salah. Saya tambahkan di sini ini coaching kesempatan kelas. Nah, coba menyepakati makan coaching reduksi. Oh, ini. Ini. Refleksi. Iya, kita refleksi penerapan ini tambahkan yang pertama tadi ya, ini belum, ini sudah langsung menyepakati ya. Oke. Refleksi penerapan disiplin positif kelas sekolah ya. Oke, ini sudah, tanggal sudah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita kumpulkan. Kalau masih ragu kita simpan draft ya. Nah, kemudian kita kumpulkan semua dokumen. Setelah dikumpulkan semuanya tidak dapat dibawa lagi. Oke, itu ya, sudah ya, kita kumpulkan. Oke, nah ini berhasil dikumpulkan Bapak Ibu. Kita menunggu atasan melakukan observasi. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal ya. Ini cek rincian Bapak ini. Semangat, semoga observasinya berjalan lancar ya. Oke, demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.